4 Desember 2021, gunung api aktif yang terletak di Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Malang, Jawa Timur mengalami erupsi disertai guguran lava dan awan panas. Berdasarkan laporan terakhir, akibat erupsi Semeru, 13 orang meninggal, sementara 41 lainnya mengalami luka-luka, terutama luka bakar. Gunung Semeru meletus pada Sabtu 4 Desember 2021. Gunung api aktif yang terletak di Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Malang, Jawa Timur mengalami erupsi disertai guguran lava dan awan panas. Berdasarkan laporan terakhir, akibat erupsi Semeru, 13 orang meninggal dunia, sementara 41 lainnya mengalami luka-luka, terutama luka bakar. Sementara itu, sejumlah infrastruktur pun hancur, diterjang lahar dingin, dan ratusan orang diungsikan. Bagaimana sesungguhnya early warning system atau sistem peringatan dini terkait kebencanaan vulkanologi diandalkan untuk menekan jumlah korban akibat letusan gunung berapi. Belajar dari erupsi Semeru, sistem peringatan dini kebencanaan yang kita miliki haruslah selalu berada dalam kondisi siaga. Sebagai bagian tak terpisahkan dalam upaya mitigasi bencana. Karena di Indonesia berada di jalur gempa teraktif di dunia yang dikelilingi oleh deretan gunung berapi atau cincin api Pasifik. Erupsi Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur mengakibatkan 13 orang meninggal dunia dan puluhan lainnya terluka. Saat ini menjadi pertanyaan, mengapa tidak ada peringatan dini erupsi Gunung Semeru? Untuk membahas hal itu sudah bergabung melalui telekonferensi pakar vulkanologi ITB, Mirzam Abdurrahman. Selamat siang, Mas Mirzam. Dengar suara saya? Oke, cukup jelas Pak Mirzam. Pak Mirzam, kita sekarang membaca begitu ya apa yang sebelumnya terjadi kemarin di Gunung Semeru. Banyak pihak yang menilai, yang menjadi sorotan publik juga bahwa tidak ada peringatan dini. Ini apakah memang Indonesia pada umumnya masih bermasalah dengan masalah mitigasi ini atau seperti apa analisis Anda, Pak Mirzam? Saya lihat begini Mas, dalam kasus Semeru. Gunung Semeru kali ini letusannya berbeda dengan letusan Semeru yang tahun lalu. Sehingga banyak dari kita yang kemudian belajar dari pengalaman tersebut. Nah, yang berbeda dalam konteks Semeru letusan 2021 adalah mengenai besarnya volume yang akan keluar. Karena volume yang akan keluar itu tidak terlalu banyak, sehingga kegempaan yang terdeteksi pun bisa hanya terdeteksi oleh alat ukur yang disebut sebagai seismograf. Tetapi masyarakat yang tinggal di sana itu tidak bisa merasakan. Hingga berdasarkan pengalaman mereka di tahun lalu bahwa kalau Semeru mau meletus biasanya didahului dengan adanya kegempaan. Jadi hal ini yang kemudian membuat kita harus belajar banyak dari letusan Semeru kali ini. Jadi apa yang dilakukan oleh teman-teman di PVMBG, saya pikir itu sudah sangat baik sekali dengan melakukan monitoring. Hanya Semerunya saja yang berubah. Pada waktu itu sudah disampaikan juga, seingat saya, bahwa Semeru sudah pada tahap siaga atau level 2 pada waktu itu. Nah, sehingga artinya tidak perlu dilakukan mitigasi atau masyarakat harus berpindah. Tetapi kemudian kondisi di mana musim hujan ini sebagai faktor eksternal mempercepat proses erupsi berikutnya. Jadi akumulasi abu vulkanik letusan 2020 yang berada di Tudung Semeru, kemudian hujan datang dan terkikis perlahan-lahan. Yang dilihat masyarakat yang berada di daerah hilir atau jauh dari puncak Semeru adalah lahar yang turun. Sebenarnya itu adalah petanda dari Semeru bahwa terjadi sesuatu di hulu sana, di puncak Semeru. Artinya tutup yang ada itu sudah mulai terkikis perlahan-lahan. Ketika tutupnya dibuka, persis seperti minuman bersoda. Maka ketika tekanannya tidak cukup besar pun erupsi terjadi. Itu yang ingin disampaikan oleh letusan Semeru tahun ini. Oke, saya ingin meluruskan juga karena ada yang mengatakan bahwa sistem dari early warning system di Indonesia, khususnya di daerah gunung berapi ini tidak berfungsi. Sebetulnya kondisinya seperti apa sih secara umum? Mengenai hal itu, saya pikir masyarakat bisa melihat langsung di dalam sistem yang sudah dibangun oleh PVMBG yang namanya Magma Indonesia. Nah, problemnya adalah kemudian apakah kemudian masyarakat itu bisa menerima informasi secara utuh dan cepat? Nah, itu yang menjadi problem. Ya, karena tidak semua daerah di Indonesia terjangkau oleh internet. Hal kedua, tidak semua masyarakat kita memahami apa maknanya ketika warna gunung itu berubah dari hijau, oranye menjadi merah.
Artinya ada link yang kemudian perlu kita perbaiki, ada edukasi yang perlu kita masuki, bagaimana menerjemahkan data-data itu dan memastikan data-data itu bisa diterima dan dipahami dengan masyarakat. Nah, ini menjadi tantangan saya pikir, merubah bagaimana masyarakat itu dari objek yang menerima informasi, tetapi juga menjadi berperan aktif, kemudian bisa membaca tanda-tanda alam baik maupun tanda-tanda yang diberikan oleh pemerintah melalui institusi yang berwenang. Oke, memang peran serta masyarakat sangat penting sekali, tetapi kalau kita benturkan apalagi ada penghidupan di sana, ini kan sulit sebetulnya. Nah, metode atau treatment seperti apa ya sebetulnya paling cocok agar masyarakat juga awareness-nya sama dengan pemerintah begitu, terutama di daerah-daerah rawan bencana? Jadi begini, dalam case ini pun sudah ada early warning 1 jam sebelumnya. Jadi kalau dikatakan ini cukup atau tidak, kita melihat pada kasus letusan St. Helen misalkan. Oke. 1 jam itu bisa banyak yang sangat diselamatkan. Hanya 1 vulkanolognya malah justru yang kena. Kenapa bisa demikian? 1, pemangku kebijakan melakukan mitigasi dengan baik, kemudian mendeliverinya kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Kedua, masyarakat yang tinggal pun mendapatkan informasi yang utuh dan bisa memahaminya. Nah, satu lagi komponen yang penting adalah komunikasi antara kedua komponen ini, antara pemberi kebijakan dan juga yang menerima informasi. Nah, latihan ini yang saya rasa harus ditingkatkan dan dibanyakan di Indonesia. Di beberapa negara yang aktif gunung api, saya ambil contoh misalkan Jepang, itu pada waktu saya tinggal di sana, itu sering sekali berlatih, sehingga mereka akhirnya terbiasa. Ketika ada bunyi alarm 1, atau kalau kita diganti kentongan kali gitu ya, itu harus lari kemana, mungkin ada tsunami. Kalau kentongannya 2, gunung api harusnya kemana. Itu harus demikian, karena supaya menjadi kebiasaan, maka ketika bencana terjadi, kita menjadi masyarakat yang siap dan tangguh bencana. Oke, meskipun kita tahu bahwa bencana kerap terjadi, tetapi sepertinya masyarakat masih harus diakalkan lagi dengan situasi seperti ini, dan juga tentunya di masa yang saat ini, khususnya terjadi Semeru, petugasnya harus lebih tegas ya kepada masyarakat untuk menjaga, sama-sama menjaga begitu ya. Terima kasih Mas Mirza atas informasi serta analisisnya. Pemirsa, demikian pakar vulkanologi Mirza Abdurrahman telah bergabung bersama kami di Last Talk siang ini. Pemirsa, ada apa dengan Transjakarta? Ini akan menjadi topik bahasan kami di Lunch Talk. Usai jeda berikut, tetaplah bersama kami.